Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan kita. Ya, hanya berbagi informasi saja, tidak dengan tujuan lain. Tujuannya hanya satu, mencoba untuk bermanfaat. Masalah mau di like, subscribe atau apapun, monggo, ndak terlalu, dan itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya dari video ini ya memberikan gambaran singkat tentang pembelanjaan barang jasa di sekolah melalui Siplah ya. Jadi ini lihat tampilan awalnya. Sekali lagi, kalau ada salah silakan komen salahnya di mana, dan kita saling berbagi. Ada yang tahu yang lebih benar, monggo silakan langsung difahamkan yang lain, karena namanya manusia, kita juga bisa salah. Tapi minimal bagi yang belum pernah mencoba, minimal untuk teman-teman kita ya, bisalah kita melihat-lihat sedikit gambarannya. Ini adalah sosialisasi sistem informasi pengadaan di sekolah atau disingkat Siplah di tahun 2020. Ini yang melaksanakan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kenapa tahun 2020? Nanti ada yang mendasari itu, nanti kita lihat di belakang ya. Karena mungkin tahun ini kita akan mencoba untuk Siplah. Benar tidaknya ya kita tidak tahu, namanya kita berandai-andai, dan kita hanya memberikan gambaran singkat tentang kulitnya. Seperti apa sih Siplah itu? Ya, ini dasar hukumnya. Pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan ya. Ini kita ngelihat di bawahnya ya, ini garis bawah, terus ada di garis bawahnya itu adalah tentang pengadaan barang jasa. Itu Perpres 16 tahun 2018. Kalau ada perubahan, Perpresnya yang berubah, tetapi tentang pengadaan barang jasa tidak berubah. Lanjut lagi, di samping kanannya ada Permendikbud 3 tahun 2019. Itu tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Itu digantikan di tahun 2020 tentang hal yang sama, itu Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Dan di saat ini adalah sudah berganti lagi di tahun 2021, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Bawahnya tetap. Lanjut lagi ke samping kanannya, yaitu Permendikbud nomor 31 tahun 2019 tentang petunjuk teknis afirmasi kinerja. Itu nanti akan muncul di pertengahan tahun biasanya, tapi kita lihat saja nanti. Kemudian selanjutnya Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bos reguler. Kenapa di bawahnya dimunculkan lagi di bawah garis itu? Permendikbud 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau menelisik ini kok enggak menggunakan Siplah sih? Nah, kita lihat ya. Kita harus lihat kronologisnya dulu. Kita buka bersama. Langsung kita buka yang Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Ini yang terbaru ya, di bulan Februari kemarin. Ya, ini ya, tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah reguler ya. Silakan dibaca, tentunya nanti di saat sosialisasi akan ada. Langsung kita menuju ke pasal 10. Karena ada berkaitan dengan pasal selanjutnya, makanya kita langsung ke belakang dulu. Ya, ke pasal 10. Nah, bab 10, mohon maaf ya. Ini pada saat peraturan menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler, Berita Negara tentang tahun 2020, nomornya itu sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri nomor 19 2020 ya, 19 ya, tentang perubahan atas Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2020 ya. Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler Berita Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 2020 ya, 8 2020 dicabut. Nah, kita lihat ini. Nah, Permendikbud nomor 8 tahun 2020 ini telah dicabut ya. Berarti digantikan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 yang terbaru di saat ini.
Kemudian yang dicabut itu ya. Sekarang yang dicabut itu Permendikbud yang mana sih? Nah, ini nah. Ini salinan lampiran keputusan peraturan lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Ini kebetulan pas ambil salinannya yang tata cara pengelolaan. Ini yang dicabut. Ya, ini yang dicabut. Tetapi yang masih tetap adalah ini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020. Pedoman tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan ini tidak dicabut. Ini tidak dicabut dan masih berlaku, ya. Sekali lagi, melihat menelisik dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021, yang dicabut itu Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Permendikbud nomor 14 tahun 2020 itu tetap persis seperti yang disosialisasikan di 2020. Makanya Permendikbud 14 tahun 2020 tetap ada berada di bawah. Kalau yang di atas garis tersebut itu bisa berubah, tetapi yang di bawah garis masih berlaku. Artinya tidak ada perubahan. Sesuatu yang terpisah antara petunjuk teknis BOS reguler, afirmasi kinerja, dan Permendikbud 14 2020 tentang pengadaan barang jasa. Itu sesuatu yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang dalam pelaksanaan dan penggunaannya itu saling keterkaitan. Lanjut ya, kita lanjutkan lagi. Yang mana sih yang tidak dicabut? Tidak dicabut adalah Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Ini siap tentang pengadaan barang dan jasa. Itu siapa saja sih? Pak TK ya enggak, Pak SD ya enggak, Pak SMP ya enggak, Pak SMA enggak, SMK ya enggak. Nah, kita lihat di pasal 1 langsung. 1 ke 4 tadi ya. Kita lihat langsung saja. 14 2020 ya, tentang pengadaan barang dan jasa. Kita lihat langsung tujuannya sekarang. Kenapa sih harus melalui SIPLAH? Nah, itu ada kok di atasnya. Ketentuan umum secara umum ya. Ini di poin 5. Sistem informasi pengadaan di sekolah yang selanjutnya disebut SIPLAH adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplahkemendikbud.go.id. Nah, jadi punyanya kementerian itu, walaupun vendor-vendornya lain. Nah, kita bicara vendor lain. Tujuannya kenapa harus memakai SIPLAH apa sih? Ya efektif, efisien, transparan dan segala macam. Itu ada semua, silakan baca. Terus satuan pendidikannya itu siapa saja? Satuan pendidikannya siapa saja? Ruang lingkup satuan pendidikan yang melaksanakan pengadaan barang jasa yaitu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan. Sudah jelas sekali. Pendidikan anak usia dini itu taman kanak-kanak, taman bermain, taman penitipan anak, dan lain-lain. Waduh, iklannya masuk nih. Nah, lanjut. Itu. Terus satuan pendidikan dasar ya SD, SMP. Selain itu sekolah luar biasa, ini lain-lainnya nggak usah karena itu bukan ranah kita. Itu provinsi ya. Kita bicara di kabupaten saja karena untuk persiapan siapa tahu nanti kalau dinas pendidikan kita ini tiba-tiba ada yang menggunakan SIPLAH, tentunya sosialisasi dulu dong. Nggak mungkin kok dinas langsung ngeget tuh ndak. Nah, ini dikuatkan lagi, muncullah SE. Langsung saya lihat bawahnya dulu ya, kita lihat bawahnya dulu. SE itu adalah surat edaran. Banyak pemahaman yang kurang jeli tentang melihat antara SE dan Permendikbud. Banyak yang mengira wah SE-nya nomor 8 2020 sudah dicabut kan di depan lagi. Nah, perlu diingat, yang dicabut adalah Permendikbud, bukan SE. SE ini menguatkan Permendikbud 14. Karena 14 itu masih banyak sekolah yang belum melakukan pengadaan barang jasa melalui SIPLAH, maka muncullah surat edaran tentang pelaksanaan barang jasa oleh satuan pendidikan melalui sistem informasi di sekolah melalui SIPLAH. Jelas ya ini ya. Gubernur, bupati, wali kota, jangan salah.
Ini juga terbaru. Kenapa terbaru? Karena dia muncul di September 2020. Ini masih masa pandemi ini. Siapa saja yang disuruh? Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kerjasama dan bantuan saudara untuk dapat memerintahkan loh ya, ini harus taat, harus loyal, harus ngikuti, memerintahkan seluruh satuan pendidikan di wilayah kerja saudara sesuai kewenangan agar, ya kewenangannya beda kalau provinsi ya mungkin SDLB, SMA, SMK mungkin kan, sesuai kewenangannya melakukan proses pengadaan barang jasa melalui aplikasi Siplah sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Sudah jelas tadi 2020 ya, nomor 14 ya. Melakukan pemutaran data aplikasi data pokok pendidikan Dapodik. Nah, ini kalau yang di bawah ini mengenai caranya. Nah, itu makanya ngikut aja nanti dinas yang ngatur semua itu, sekolah ngikut dulu, apalagi untuk memulai yang awal. Kalau nanti semua punya pikiran masing-masing, wah aku bisa, aku udah biasa, aku udah ini nih, nanti nggak nyambung. Karena pelaporan itu berkaitan dengan BPK, yang diperiksa pertama kali ada dinas. Apa yang sudah dilakukan dinas untuk mengakomodir sekolah, untuk mengakomodir SE, Permendikbud sesuai dengan juknis yang sudah dikeluarkan dari kementerian, dan bisa melayani. Nah berat tuh dinas tuh. Maka dari itu ikutilah untuk awal yang pertama. Ini sudah kita bahas ya. Permendikbud 6 2021, Permendikbud 8 tahun 2020, Permendikbud 14 tahun 2020, dan SE Mendikbud nomor 8 tahun 2020. Sudah ya? Jelas? Maka kita lanjutkan di slide tadi. Kita lanjutkan kembali. Sudah, ini jelas ya, dasar hukumnya sudah jelas ya, sangat jelas, insya Allah sangat jelas. Kalau kurang jelas ya, yang lain bisa nambahi. Kalau saya salah ya dikoreksi, mohon silahkan, apa-apa. Lanjut lagi. Di dalam PBJ, pengadaan barang jasa itu ada pelaksana dan penyedia. Kita bahas yang pelaksana. Kalau penyedia itu tidak usah dibahas karena itu bukan ranahnya sekolah. Kalau ranahnya pribadi monggo silahkan. Tapi kita tidak bahas itu. Pelaksana itu adalah kepala satuan pendidikan yang menunjuk pendidik atau tenaga kependidikan, perorangan atau kelompok monggo untuk melaksanakan sebagai pelaksana melalui pembelanjaan di Siplah. Itu sudah diatur di PBJ di 14 2020. Lanjut. Pak, itu kan daring, yang nggak punya jaringan. Nah ini jawabannya. Perkecualian pengadaan barang atau jasa wajib dilakukan melalui Siplah, boleh luring jika 1. Terdapat gangguan teknis penyelenggaraan Siplah. Kalau Siplahnya gangguan, error segala macam, wes apalah yang down apa-apa, enggak tahulah itu. Maka itu enggak usah daring, luring. Pak, kalau luring bagaimana? Online bisa, offline bisa. Nah kalau luring luar jaringan berarti menggunakan apa? Offline ada form yang disiapkan nanti dari dinas. Formnya itu silahkan mau kemana arahnya ya, itu sekolah ya. Tetapi sekolah pun kita harus melihat. Untuk mengawali yang pertama memang pola pembinaannya kantor dinas biasanya ya. Kita melihat dari dinas-dinas lain juga di kabupaten lain, di provinsi lain. Tak kala itu bicara untuk yang pertama kalinya untuk mengawali, maka mekanisme itu dinas menyiapkan serapi mungkin. Mungkin kalau perlu vendornya 1 atau 2. Yang segampang mungkin, kenapa? Untuk pelaporannya mudah. Mungkin ya, kita tidak tahu juga. Tapi kalau lebih dari 1 ya alhamdulillah, artinya banyak pilihan. Walaupun namanya kepuasan itu tidak bisa memuaskan semua satuan pendidikan, tapi minimal itulah usaha pertama. Pertama kita membantu semua, dinas membantu. Lama-kelamaan ditawarkan sekolah yang siap mandiri siapa? Oh si A, sekolah B, sekolah C. Lepas, lainnya tetap kita bantu. Terus sekolah tahun berikutnya siapa yang siap? Oh 20 sekolah. Lain setelah tahun berjalan lagi berapa sekolah? Oh 30 sekolah, 40 sekolah. Lama-kelamaan akan semua mandiri. Nah itu harapannya dinas. Harapannya dinas kita ya, dinas pendidikan. Ya tentunya kita bicara secara umum karena kita berada di Bulungan ya dinas kita gitu aja. Ya. Kemudian satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses Siplah. Jangan berpedoman sama ini saja.
kita buktikan di tahun 2020 afirmasi dan kinerja itu ada 60 sekolah mendapatkan bantuan dari pusat jenjang SD SMP, tempatnya itu jauh-jauh. Long-long di Longyin ada. Nah, di Longyin banyak kan enggak ada jaringan dong, tapi lancar. Kenapa? Karena dinas mengakomodir semua itu. Ya, dinas mengakomodir. Lanjut ya, ini perkecualian, ada luring, ada daring, aman, lanjut. Ya, terus mekanisme pemesanannya bagaimana? Nah, ini prosesnya, proses bisnis Siplah itu bagaimana? Ini pemiliknya adalah Kemendikbud. Bayangkan ya, dari beberapa ratus juta vendor yang ada di situ, penyedia yang ada di situ, semua dikontrol oleh Kemendikbud. Makanya pemilik adalah Kemendikbud. Nah, Kemendikbud mengeluarkan identitas sekolah mana saja yang akan dapat bantuan. Kemudian digelontorkanlah anggaran. Ini panah yang kedua. Kemudian realisasinya akan disampaikan lagi melalui Kemendikbud. Kemudian pembayaran di Siplah dan penjualan barang atau jasa. Nah, penggunanya siapa? Pengguna Siplah itu ada dua ya, jangan salah ya. Kita harus pahami lebih detail lagi. Pengguna Siplah adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang melakukan pembelian dan pembayaran. Dalam panah itu garisnya warna merah, terus di bawahnya ditulisi lagi non tunai, tidak boleh tunai. Walaupun offline tetap tidak boleh tunai. Ya, jadi pengguna Siplah adalah satuan pendidikan, itu yang pertama di sebelah kanan. Ingat, yang di kiri melalui mitra Siplah ada pengawasan, tetapi dia adalah pengguna juga. Kita tidak percaya, kita buktikan ya. Pengguna Siplah adalah kementerian. Kementerian itu malah pemilik, tapi dia sebagai pengguna juga di option pengawasan. Yang kedua adalah atau pemerintah daerah. Kalau kita ini pemerintah daerah tidak mungkin lah kementerian langsung kontrol ke sini langsung, tidak mungkin. Maka itu pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini siapa? Badan atau instansi yang memang menaungi kita. Berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Ya, misalkan itu nanti terjadi loh ya. Ini kan umpama dan omong-omong saja. Kemudian yang ketiga adalah komite sekolah. Pak, komite sekolah apa nggak masuk di dalam pengguna Siplah di satuan pendidikan? Beda. Dalam hal tidak sesuaian dengan yang dipesan dengan kondisi di lapangan, maka beberapa guru itu atau orang tua itu bisa lapor ke komite sekolah, nanti disampaikan ke Dinas Pendidikan. Boleh. Makanya tim verifikasi Bosda itu berada di Dinas Pendidikan. Tidak berada di komite yang ikut ke kita. Maka itu komite itu rapat. Tak kala itu Bapak Ibu membeli sesuatu, maka rapatkan dengan komite. Ya, ini proses bisnis Siplahnya seperti itu. Kalau mekanisme dan teknik pemesanannya nanti ini hanya omong-omong kulit saja ya. Lanjut. Mitra daring Siplah itu ada berapa? Wah, ada banyak saya lihat Pak. Namanya juga macam-macam. Kemarin yang afirmasi kinerja itu ada 3 penyedia Pak, tapi kok di sini tidak ada. Nah, vendor itu lebih besar ya. Maka ada 6 vendor yang disiapkan di sini adalah dari Inti, Eureka, Siplah Belanja, Blibli.com, Pesona Edu dan Ladang. Di dalam Inti itu ada beberapa penyedia, ratusan. Di Eureka ada juga ratusan, di Siplah Belanja juga ada ratusan. Di toko Ladang juga ada ratusan. Jadi 6 vendor inilah utama yang mengontrol, di bawahnya itu ada banyak sekali. Nah, bayangkan kalau sekolah kita itu lebih dari 100, terus semua mempunyai penyedia masing-masing, betapa repotnya dinas mengakomodir semua itu. Berkaitan dengan peng-SPJ-an, berkaitan dengan verifikasi, berkaitan dengan pemeriksaan BPK. Apa peran dinas di situ kok diem saja, dilepas begitu aja? Walaupun itu kewenangan sekolah itu memilih mau beli apa. Cuman untuk alasan yang khusus, alasan itu adalah alasan untuk pemeriksaan dan pengontrolan, monitoring, pengawasan seperti yang di atas tadi. Ini pengawasan. Jadi harus diawasi, tidak serta-merta bebas begitu saja. Ya, ini mitra daring Siplah. Terus ini pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan, ini juga ada dari LKPP juga ada di situ. Ini kemarin ini sosialisasi disampaikan di tanggal 3 sampai 6 Agustus 2020 dan masih relevan, hanya permennya yang berubah, permen 6. Nah, ini
Ini pengaturan pengadaan oleh sekolah. Pengaturan tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan tetapi lebih mudah, lebih sederhana, lebih cepat, tidak membebani perangkat sekolah. LPJ-nya sangat mudah kok. Jadi itulah tidak membebani. Ya, maka dari itu kemarin BPK waktu pemeriksaan tahun 2020 yang dilaksanakan 2021 kemarin kan diminta sekolah pemeriksa barangnya siapa. Karena dalam peng-SPJ-an itu banyak sekali sekolah yang meng-SPJ-kan foto barang saja, sementara BPK ini semakin meningkatkan diri. Kalau Bapak Ibu beli pensil, jangan pensilnya yang difoto, tetapi pensil itu dipegang atau difoto bersama Bapak Ibu guru sekolah yang sekolah di situ. Artinya, tak kala ada permasalahan tentang pensil itu, Bapak Ibu yang di dalam foto itulah tahu ceritanya dan betul-betul sudah sampai sekolah. Nah, itu contoh satu aja. Tapi kalau di tingkat OPD lainnya mungkin pemeriksa barang itu sudah tidak ada, mungkin lah ya, tidak tahu juga. Tapi yang pasti kita bahas yang di sekolah, silakan tetap diadakan. Tapi kalau muncul edaran baru atau informasi terbaru dihilangkan atau bagaimana, tidak tahu ya, karena sementara ini tetap lanjut ya. Nah, selesai sudah. Nah, dari sini ini kita mendapat banyak gambaran bahwasanya Siplah itu adalah mitranya sekolah milik Kemendikbud yang akan memudahkan kita dalam melaksanakan semua tugas-tugas pembelanjaan barang jasa. Pak, kalau untuk awal ini barangnya dulu bagaimana? Oh, terserah, nanti silahkan. Kan belum ada sosialisasi juga, dan itu bukan ranah kita, bukan ranah saya, apalagi saya tidak ada kaitan dengan itu. Saya cuman berbagi ilmu saja seperti apa sih Siplah itu. Nanti dalam LPJ itu mudah kok. Kalau tidak salah itu ada 6 atau 7 item yang disiapkan seperti pemesanan, tagihan, pembayaran, segala semuanya itu sekolah hanya melaksanakan yang bagian dokumentasi. Kalau lainnya semua sudah ada di sistem. Jadi betul-betul memudahkan kita semua. Tapi terlepas dari semua itu, ini hanya gambaran dan kulit saja. Kedepannya nanti kita tunggu saja apa yang akan disampaikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Tentunya sekali lagi bukan melangkai wewenang dan tugas, saya hanya berbagi ilmu yang kebetulan saya di 2020 mengikuti sosialisasinya. Jadi ya, kalau dikatakan ini bermanfaat ya monggo, dikatakan tidak bermanfaat ya monggo. Ada yang salah silahkan dikoreksi, ada yang benar ambil yang benernya. Mungkin benar itu dari kementerian, karena saya hanya menyampaikan saja. Sekali lagi, tidak ada tujuan apapun, tidak ada tujuan mencari apa, ndak ada. Yang pasti ini berbagi ilmu. Sekali lagi, mau di share, komen, subscribe boleh, tidak pun boleh. Insya Allah semoga bisa jadi manfaat untuk yang lainnya. Ya, itu saja. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.